Cek satu, ya. Terima kasih tim multimedia ya. Nah, teman-teman shalom. Shalom ya. Selamat siang semuanya. Nah, sudah lihat tadi videonya ya, itu pengantar aja sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman kita tadi udah lihat ya ciri-ciri biasanya yang terjadi nih kalau perempuan atau laki-laki jatuh cinta. Pasti ada yang ngalamin kan? Setidaknya satu lah dari yang tadi ya. Kalau lagi jatuh cinta atau naksir orang, tiba-tiba kelakuan kita jadi ya seperti itu tadi ya, agak apa ya dibilang ya, agak over atau agak lebay kata orangnya. Tapi kita nggak sadar biasanya ya, biasanya kita demi si dia ya, demi yang kita sukai ya, kita jadi nggak musingin lah pandangan orang sama kita gimana, yang penting pandangannya dia ke kita gitu. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang who to date ya, bagaimana ya kita menemukan orang yang tepat, nih orang yang tepat untuk kita jadikan pasangan hidup. Ya, nah teman-teman, nah kalau tadi kita lihat tadi video tadi sekilas ya, sekilas aja dari video yang tadi saya tayangkan, kita bisa lihat bagaimana di situ yang penting suka ya. Yang penting gue suka sama si A, gue akan lakukan apapun buat dia. Yang penting gue sama dia bisa jadian. Yang penting gue kalau naksir sama si B gitu kan, saya akan berikan apapun, ya asal saya diterima jadi pasangannya. Nah, hanya dengan kata jadian itu karena suka, sama-sama suka atau sama-sama jatuh cinta, kita bisa jadian. Ya, itu biasanya yang terjadi di sekitar kita atau di dunia ini kan. Kita nggak mungkin pacaran sama orang yang kita nggak suka kan, ya itu otomatis sih, bener sih kita harus jadian sama orang yang kita suka juga. Tapi nggak itu ya, nggak cuma itu syarat kita menjadikan seseorang sebagai pasangan kita. Ya itu tetap harus ada sebagai landasan juga, karena kalau nggak ada landasan cinta, hubungan juga akan sulit. Ya tapi nggak cuma hanya karena cinta, ya hanya karena cinta kita bisa jadian, atau hanya karena cinta kita menikah. Ya, itu terlalu kecil kalau syaratnya hanya itu. Nah, teman-teman saya mau bukakan, saya pakai ini ya. Bisakah atau multimedia? Slide-nya. Ya, sambil kita menunggu. Oke, nah firman Tuhan berkata di Kejadian 1 ya, bisa kelihatan ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini kita baca dulu. Kenapa? Ya, bagaimana sebenarnya Tuhan itu mau menciptakan pasangan buat kita? Ya, teman-teman di sini saya ada bold yang lebih saya akan fokuskan kan. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, Tuhan pun sudah ngomong nggak baik seorang diri saja. Ya, makanya aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan dengan dia, dan ya manusia itu memberi nama kepada semua segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, dia tidak menemukan pasangannya di antara binatang-binatang itu. Ya, waktu itu kan belum ada Hawa, kita tahu baru ada Adam. Dia nggak menemukan penolong yang sepadan buat dia. Nah, ya. Nah, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak dan seterusnya ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Ya, baru dibangunnya seorang perempuan dari rusuk. Ya, ini cerita sekolah minggu mungkin atau cerita yang kita dengar dari kita Kristen pertama-tama ya. Pasangan hidup itu perempuan itu dibangun dari rusuk laki-laki. Ya, makanya dibilang dua menjadi satu kalau sudah menikah. Nah, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, teman-teman, ini landasan firman Tuhan yang harus kita tahu juga. Nah, yang terakhir ya. Oh ya benar, oke. Nah, di sini di Kejadian 1 ini Tuhan membuat seorang wanita itu menjadi penolong bagi seorang laki-laki saat manusia itu tidur nyenyak kan. Laki-laki itu tidur nyenyak, ya baru diambil rusuknya. Nah di sini dikatakan bahwa itu sebenarnya satu daging ya.
rusuknya laki-laki itu ada di tubuhnya wanita, makanya dibilang penolong. Nah, terus bagaimana nih kalau yang nggak ketemu pasangannya? Ya nanti ya kita bahas ya. Teman-teman, penolong yang sepadan itu sudah difirmankan Tuhan dari sejak Kejadian 1 ya. Bahwa Tuhan itu memang menetapkan ada penolong yang sepadan buat kita. Buat para pria, kalau kan wanita itu penolong ya. Tapi sepadan itu ya bukan berarti hanya pria dan wanita. Ya, maksudnya pria dan wanita itu sepadan. Jadi tidak hanya dengan landasan cinta, suka ya, kita menikah dengan orang itu hanya karena itu, enggak. Ada syarat yang lebih jauh dari itu yang akan nanti saya sampaikan. Tapi percayalah, ini ada dalam firman Tuhan, ya teman-teman. Jadi dari Kejadian 1 pun Tuhan sudah memberitakan ini. Bahkan dibilangkan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya, memang diberikan tugas itu kepada manusia. Walaupun kita tahu juga binatang juga beranak cucu ya. Tapi Tuhan tidak ngomong itu. Tapi kepada manusia Tuhan bilang beranak cuculah dan penuhi bumi. Menjadi generasi-generasi ilahi ya. Nah, terus siapa dong pasanganku, gitu kan? Siapa pasangan saya? Ya, saya pinjam fotonya ya, teman-teman yang ada di foto. Daripada saya cari gambar di Google ya, saya cari foto aja teman-teman aja nih. Ya, aduh, cantik-cantik ya. Nah, siapalah pasangan kita? Di sini mungkin lebih banyak yang single daripada yang sudah double ya. Nah, bagaimana nih kita menemukan pasangan kita? Gitu. Nah, firman Tuhan yang berikutnya ya. Ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ada lagi nih istilah baru. Tadi penolong yang sepadan, sekarang ada pasangan yang tidak seimbang. Ya, bagaimana yang disebut penolong yang sepadan? Bagaimana yang disebut dengan pasangan yang tidak seimbang? Nah, oke, saya keluarin aja semua ya. Nah ini, pasangan yang tidak seimbang, ya, pasangan yang tidak percaya kepada Kristus dan meletakkan kepercayaannya kepada ilah-ilah lain. Ya udah pasti, syarat utamanya adalah yang dibilang pasangan tidak seimbang itu ya pasti beda agama. Itu udah pasti tidak seimbang, ya tidak seimbang, timpang kalau dibilang ya. Tidak satu iman, ya tidak. Ini baru satu ya landasannya. Nah, pasangan yang sepadan itu apa? Pasangan yang sama dari segi kepercayaan, iman dan pengharapan kepada Kristus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sepadan. Nggak bisa kita di rumah tangga satunya menyembah A, satunya menyembah B. Ya, yang sama-sama menyembah Tuhan yang sama aja konfliknya masih ada di rumah tangga ya. Coba tanya yang sudah menikah di sini. Itu sama-sama Tuhannya sama nih, sama-sama menyembah Yesus, sama-sama menyembah Kristus. Konfliknya tetap ada teman-teman. Bagaimana yang dengan beda agama? Ya, bagaimana dengan yang iman kepercayaannya beda? Satunya Tuhannya ngomong begini, satunya Tuhannya ngomongnya begitu. Ya. Jangan mencobai ya, jangan pernah mencobai. Toh nanti kalau nikah dia bisa ikut saya. Kita tidak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan. Ya, tidak bisa memastikan nanti dia akan ikut kita, bisa jadi kita yang ikut mereka kan? Udah banyak saya ketemu gitu. Memang ada sih kenalan saya yang akhirnya ikut jadi Kristen pasangannya. Tapi ada juga yang hanya ngikut ke agama yang pasangannya yang lain. Jadi kita tidak pernah tahu masa depan. Jadi lebih baik tidak usah mencoba-coba. Ya, tidak usah mencoba-coba dengan yang udah jelas-jelas firman Tuhan bilang tidak seimbang dari segi kepercayaan dan iman ya. Nah ini baru itu. Nah selanjutnya, nah apalagi yang dikatakan? Nah kerohanian. Ya, apakah ada cinta Tuhan melebihi cintanya kepada saya? Nah ini buat kita yang sudah sama-sama dalam Kristen ya. Ini ada lagi tolok ukur seimbang tidak seimbang. Apakah dia lebih cinta Tuhan daripada cinta saya? Lebih cinta pasangannya kah? Nah buat yang baru menjalani hubungan, buat yang lagi pacaran kalau kata dunia atau yang lagi pranikah ya, biasanya gitu kan, biasanya dia akan lakukan apapun demi terlihat baik oleh pasangannya kan. Disuruh ke gereja, ayo. Disuruh komsel, ayo gitu kan. SPK, ayo. Pokoknya ayo semua dah, penting gue nilainya 100 nih di depan si doi gitu kan. Ya kita berharap mungkin dia tetap akan ketemu Tuhan di situ ya. Nggak salah di situ sih, nggak salah saya bilang ya. Saya nggak bilang itu salah. Ya kita tetap percayakan pekerjaan Tuhan ada di situ. Nah tapi kita harus pastikan ya, dia lebih cinta Tuhan dari cinta kita. Kenapa? Karena kalau kita nih nggak jadi sama dia, kita putus misalnya kan, apakah dia akan kembali ke
Tuhan yang lama atau kebiasaan lama, ataukah dia tetap ada di situ? Tetap ada di situ walaupun kita tidak lagi jadian sama dia. Nah ini, kalau dia lebih cinta Tuhan, dia tidak akan ninggalin Tuhan walaupun putus dari kita. Atau kalau kita lagi berantem misalnya kan, dia nggak langsung kembali ke dengan cara dunianya, mungkin dia ketemu temannya, dia minum, dia apa atau apa kan, tapi dia akan cari teman gerejanya curhat. Nah ini, lihat pemulihannya di situ. Nah gimana banyak teman-teman yang sudah menikah? Kelihatan nanti di rumah tangga, ya, yang sudah menikah gitu kan. Kalau dia benar cinta Tuhan, ya saat ada problem keluarga, gitu kan. Siapa yang dia cari pertama? Baik istri ataupun suami. Apakah istri akan langsung bilang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku? Gitu kan. Udah aku balik aja ke rumah mama, kamu tinggal sendiri, urus sendiri itu semua, makan nyuci sendiri gitu kan. Kalau yang udah menikah misalnya kan, atau yang laki-laki gitu kan, emang lu doang dia mau sama gua, di belakang masih ngantri, lu gua cerain sekarang juga masih ada. Nah ini respon-respon mungkin orang yang nggak cinta Tuhan di awal ya. Nah teman-teman pastikanlah pasangan kita tuh lebih cinta Tuhan dari cinta kita ya. Pastikan itu, supaya apapun yang terjadi dalam badai hidup hubungan kita nanti, dia yang cari pertama itu adalah Tuhan ya. Dia tidak ninggalin Tuhan karena kita. Jadi, nah untuk yang kedua nih, tingkat kerohanian, ini harus keseimbangannya ada di sini ya. Pertumbuhan. Apakah saat bersama dia, saya menjadi semakin bertumbuh dan dewasa dalam hal iman, karakter, keuangan, dan lain-lain. Nah ini pertumbuhan secara karakter, iman, keuangan, dan sebagainya ini ya. Teman-teman yang belum menikah nih, saya ngomong sama yang belum menikah dulu. Saat lagi pacaran, saat lagi pranikah sama pasangan kita, apakah karakter kita jadi lebih baik? Apakah keuangan kita jadi lebih baik? Apakah iman kita jadi lebih baik? Gitu. Ataukah setelah kita menjalin hubungan sama si dia, kita jadi terikat kartu kredit, terikat utang buat bayarin dia, beliin si A, beliin tas, beliin, biasanya cowok nih ya, biasanya cowok. Beliin tas dong, beliin jam dong, beliin, pokoknya semua dibeliin gitu kan. Padahal baru jadi pasangan. Keuangannya jadi hancur sejak jadian sama si cewek ini. Nah ini tanda-tandanya tidak seimbang. Ya. Atau yang wanita, bisa bukan berarti cowok doang yang bayarin ya. Saya juga punya temen dulu tuh cewek yang bayarin mulu. Cowoknya minta apa dikasih. Minta handphone dikasih, minta apa dikasih gitu kan. Saking cinta takut ditinggalin ceritanya, kalau wanita kan takut ditinggalin ya. Kasih semua, kasih gitu kan. Tidak bertumbuh dalam hal keuangan. Apalagi iman, apalagi karakter, udah pasti jauh. Ya, nah untuk yang sudah menikah, pertumbuhannya apakah masih sama waktu teman-teman masih dalam hubungan pranikah sama masuk pernikahan? Apakah setelah menikah, suami atau istri kita menjadi lebih bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan? Dia makin cinta Tuhan sejak nikah sama kita. Dia malah jadi semakin giat melayani, mau melayani sejak nikah sama kita. Ataukah dia jadi lebih pintar nih ngatur duit sejak nikah gitu kan? Dulunya waktu singkat jadi boros, waktu nikah jadi udah tahu ada kebutuhan ini, dia langsung jadi lebih bijak. Nah ini yang udah menikah coba cross check aja. Gitu ya. Ya jatuh bangun biasa ya, saya sendiri juga masih jatuh bangun dalam hal ini. Tapi harus ada progres ya, bukan makin mundur tapi makin baik, walaupun itu bertahap. Satu langkah, setidaknya ada satu progres ya. Kalaupun mundur satu langkah, majulah lagi 2 langkah. Gitu teman-teman. Ini ada arah pertumbuhan ya. Ini contoh syarat dia pasangan yang seimbang ya. Nah yang ketiga, oke, gak keluar dia. Boleh dibantu mungkin yang ketiga dari Dea? Ada orang. Nah, restu ya. Restu, apakah hubungan ini direstui keluarga? Nah ini penting teman-teman, jangan pernah menjalin hubungan tanpa restu orang tua. Ya, berkatnya nggak ada. Atau bisa juga bilang, yang penting kan nanti nikah. Pokoknya sekarang pacaran dulu aja, restu nggak direstui, jalan aja dulu. Boleh nggak? Pacaran tanpa direstui ya. Mungkin ada yang, ya aku akan berusaha pokoknya. Ya saya nggak bisa bilang boleh nggak boleh lah ya. Kalau pacaran tanpa restu orang tua itu bagaimana? Tapi sebaiknya itu dengan restu. Ya, dengan restu. Teman-teman saya pernah menjalin hubungan dulu ya, bukan dengan suami saya sekarang. Papa saya nggak setuju, padahal kita satu etnis. Satu etnis itu pasangan pertama saya. Nggak setuju, alasannya lucu. Kenapa? Lebih pendek katanya.
cowoknya lebih pendek, nggak usah lah gitu kan. Saya juga agak, alasannya fisik sih papa saya dulu, padahal kita satu etnis, satu iman, ya usia jauh lebih tua gitu kan dari saya, ya lebih dewasa, tapi ya papa saya nggak setuju. Ya ini kita emang putus juga, karena orang tuanya juga nggak setuju, orang tuanya juga sama. Alasannya juga itu, udahlah kamu jangan cari Cina Palembang lagi, kakakmu, adikmu udah Cina Palembang, kamu jangan Cina Palembang, kamu cari Cina Jawa aja. Ya gitu lah. Jadi kita putus lah itu, gara-gara gak ada restu dari kedua belah pihak ya, putus. Nah tapi setelah berjalannya waktu ya waktu saya sama Eko, saya sempat berdoa juga sama sebelum saya ngomong ke papa saya ya, karena kan saya sama Eko beda etnis ya, dia Jawa, saya Chinese. Takutnya papa saya nggak terima, dulu aja yang Cina ditolak gitu. Apalagi beda ya, dulu saya temenan sama pribumi juga papa saya nggak terlalu setuju, maksudnya kan maklum lah ya, agak-agak Cina konvensional gitu kan. Jadi nah setelah itu saya sempat doa juga kan, saya udah dapat pendukungan restu semua dari kakak rohani, dari ya sini penatua semua kan, tinggal orang tua saya nih. Saya belum ngomong ceritanya, nah akhirnya saya ngomong kan, waktu saya ngomong papa saya nggak ada komen apa-apa loh, ya udah suruh datang aja ke Palembang. Datang ke Palembang, papa saya ajak dia jalan-jalan ya, Eko, dia jalan-jalan ke mall, makan gitu, nggak ada ngomong apa-apa. Ya saya oke-oke aja gitu kan. Nah oke, benar-benar tidak ada komen, ajak ngomong, itu kamu nggak bisa cari yang lain apa gitu kan. Nggak ada. Malah sepupu-sepupu saya pada ngomong, yakin Fang mau sama orang Jawa gitu kan. Yakin Fang mau sama ini gitu kan. Papa saya malah nggak ada komen, oke aja dia, tanpa satupun komen. Saya pikir ya ini emang dari Tuhan. Ya, jadi restu orang tua penting teman-teman, karena itu berkat pertama ya, nanti kita masuk pernikahan itu, jangan sampai kita menikah itu orang tua tuh nggak ada di mengantar kita ke altar, apalagi yang wanita nih ya, jangan sampai kita menikah nggak diantar orang tua. Ya, jadi yang di sini masih ada problem sama orang tua beresin sebelum nanti menikah ya. Nah dari 3 syarat ini sama yang tadi pertama ya, dengan harus sepadan itu dengan firman Tuhan. Nah teman-teman bisa koreksi sekarang, yang mungkin sudah lagi naksir-naksir orang, mungkin lagi PDKT, ada nggak nih 3 ini di dia gitu kan, dia makin bertumbuh nggak sama saya, atau saya bikin dia jadi terhambat pertumbuhannya. Saya cerita satu lagi, saya dulu juga sempat dekat sama seorang pria, belum jadian, tapi kita akhirnya putusin nggak jadian. Saya suka sama dia suka sama saya, tapi kita mutusin nggak jadian. Karena apa? Karena kita sama-sama memberhalakan jadinya. Kita ke gereja saya ke gereja nyari dia ke gereja nyari saya, gitu. Akhirnya kita ngobrol berdua, gimana ya? Aku jadi salah motivasi ke gereja, gitu. Dia juga ngomong, aku juga salah. Ya udah kita putusin nggak jadian. Itu saya waktu itu masih usia 20, belum ada 25 deh. Jadi akhirnya ya karena kita tahu kita jadi salah motivasi ke gereja, kita mutusin nggak jadian teman-teman. Itu sakit loh, berat. Saya juga sempat, salah kayak saya, nyesel kayak ngomong gitu ya. Tapi ya saya pikir saya harus benar kan. Saya coba memprioritaskan Tuhan daripada pasangan gitu. Dan dia juga setuju dengan saya, kita aja temenan. Sekarang dia udah nikah, saya juga udah nikah. Gitu. Nah sampai hal seperti itu. Saya nggak bilang saya lebih baik dari teman-teman, tapi saya pernah mengalami titik seperti itu sampai saya putusin nggak jadian sama dia. Gitu. Berat sekali. Ya karena kita udah deketnya cukup lama. Nah, terus bagaimana nih nyari orang kayak gini, gitu kan, di lingkungan saya, ya. Nah, gimana? Nah, pinjam fotonya ya Randy, saya sudah izin semalam. Gimana cara saya ketemu jodoh saya? Nah, ini Randy ketemu sama Yuli, gitu ya. Ketemu di Komsel gitu ya, di komunitas. Gimana caranya ya? Nah, yang pertama, minta sama Tuhan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Enggak pernah minta pasangan itu sama Tuhan. Gimana Tuhan mau ngasih? Bisa sih, bisa ya. Saya bilang bukan berarti nggak bisa, tapi lebih baik kita minta. Sebutkan keinginan hatimu. Walaupun mungkin enggak 100% dijawab Tuhan sama. Maunya ya cowok yang ganteng, tinggi, putih, kaya, pinter kan, perfect banget ya. Baik, pelayanan, 100% sempurna kan maunya gitu, tapi kan yang jawab Tuhan mungkin poin 1, 3, 5, yang lainnya di skip gitu kan. Tapi tetap harus diminta, ya harus minta. Kalau nggak minta tiba-tiba Tuhan kasih cowok yang hitam gitu kan, kecil, gendut, apa gitu-gitu, tuh protes. Tuhan kok kasih kayak gini, maaf ya nggak nyinggung fisik maksudnya. Kamu nggak pernah minta, Tuhan, ya saya kasih dong seperti yang saya mau kasih. Nah tapi harus ngomong ya, mintanya seperti apa. Ya, minta dan cari. Jangan cuma diem di tempat, berharap datang ke depan pintu. Pasangannya kan nggak bisa, ya. Nah terus ini ada
Ya, ini poin-poinnya ya. Kecepatan. Ada foto orang lagi. Jadi bocoran lagi deh. Ya, nah, yang pertama bergaul ya, tadi saya bilang bergaul, berteman teman-teman, berkomunitas, jangan cuma di rumah gitu kan. Tidak eksklusif, ya masih single kan masih enak ya, bisa kemana-mana. Ya, bersosialisasi dengan sesama tubuh Kristus di sekitar kita. Ya, nggak cuma harus di Youth Pro, saya bilang ya, lebih bagus kalau dapat dari Youth Pro, tapi kalau bisa di tempat yang lain pun nggak apa-apa, cari teman maksudnya, jangan pindah ibadah juga. Ya, ibadah tetap di sini, jadi pasangan boleh dari gereja lain, boleh kok. Nggak harus dapat dari Youth Pro, kalau dapat dari Youth Pro lebih baik lagi. Ya, berteman, berkomunitas, harus ada yang dilakukan dong bagian kita ya. Bergaul, ya, berteman, berkomunitas, tidak eksklusif. Jalannya sama, misal contoh nih ya, maaf ya contoh dulu nih. Misalnya dia sama Dame jalan berdua kemana-mana. Misal kan, terus nggak ada cowok datang gitu kan. Komunitasnya cuma berdua doang, gitu kan. Nggak pernah melibatkan pria, itu gimana orang mau datang ya. Contoh. Nggak kok, dia kan udah punya pasangan ya. Nah yang kedua, mengembangkan diri teman-teman, kembangkan diri dengan belajar berbagai hal baru selama masih single. Kalau kita mengembangkan diri, skill yang baru nih ya, kita ketemu orang baru juga, gitu kan. Kita cuma bisanya ini doang, kita nggak mau belajar yang lain, padahal kita punya waktu banyak, belajar misalnya kursus masak kursus musik atau apa, kan ketemu orang baru lagi di tempat itu. Les atau ikut apa gitu kan, itu menambah pergaulan. Ya, kalau di sini kayaknya nggak ada di sini deh, ya udah saya mau nambah pergaulan, perluas, saya mau ikut ini. Ikut gym misalnya kan, nanti di tempat gym ketemu orang misalnya kan, menambah teman dulu lah. Ya, saya waktu di CBN dulu kerja, saya cuma kerja lakukan job desk saya. Nah satu kan saya punya waktu banyak, saya mau ngapain ya gitu kan. Akhirnya saya ngambil sekolah media di CBN ya, sekolah media kelas weekend. Jadi Sabtu saya masih harus ke CBN lagi untuk sekolah, belajar editing dan segala macam. Itu ilmunya kan buat saya. Saya belajar sesuatu yang baru, saya bisa ngedit, saya bisa pegang kamera. Saya pikir saya Sabtu Minggu di kosan doang ngapain gitu. Saya ke CBN, saya ikut sekolah, saya daftar 3 bulan sekolah media. Nah, satu waktu skill saya ini saya pikir saya pakai buat apa nih skill ini, kan saya nggak ada ke arah situ di CBN ya. Saya pakai skill ngedit ini buat apa? Tapi satu waktu tuh ada satu peristiwa terjadi di sana. Ada salah satu program TV yang mau kita kirim ke salah satu TV itu harus revisi. Revisinya tuh datang di saat semua staf sudah pulang jam 6 sore. Editor udah nggak ada. Terus manajer saya bilang sama saya, "Fang, ini gimana? Ini harus dikirim hari ini, tapi ini harus direvisi dulu." Saya bilang nggak ada lagi Pak editor, sudah pada pulang kan. Waktu itu kebetulan editornya pada pulang cepat, nggak tahu kenapa dah. Biasanya kan pada sampai malam. Akhirnya saya tawarin diri, saya aja Pak yang revisi. Kalau cuma ini doang dihilangin, kalau gini saya bisa lah, aku bilang kan. Ya udah coba kamu kerjain, saya ini bisa saya kirim hari itu. Saya nggak dibayar lebih sih, nggak juga dikasih pujian, pokoknya saya kerjain aja kan, saya ada skill itu kan. Tapi karena saya bisa ngedit, saya bisa ngerjain hal-hal multimedia itu. Jadi ini waktu saya ketemu Eko, pasangan saya, suami saya sekarang nih, kita ngomong nyambung kan, karena dia kan passionnya emang di situ, di media. Kalau tadi saya nggak belajar ini, saya ngomong apa dia ngomong Premiere, ngomong apa saya nggak nyambung kan, pegang kamera. Tapi waktu saya belajar, saya nggak tahu bakal ketemu sama Eko ya. Nah waktu ketemu sama Eko, ternyata dia belajar pelayanan di multimedia. Saya tuh nggak pernah pelayanan multimedia, seumurmu saya pelayanan di gereja dari dulu sampai saya pindah ke sini, itu nggak pernah pegang multimedia. Baru di awal sekarang lah saya terjun ke multimedia karena saya punya basic di CBN. Itu aja modal saya. Nah di situ saya bisa ketemu calon suami saya waktu itu ya, sekarang jadi suami saya. Dan kita bisa ngobrol, bisa nyambung, bisa pelayanan bareng, ngedit bareng, apa segala macam. Nah ini ada skill baru yang saya kembangkan, dan akhirnya saya bisa ketemu pasangan hidup saya juga, gitu kan. Nah teman-teman memang nggak harus punya skill baru tuh berharap ketemu pasangan ya, tapi kita perlu ini upgrade buat kita sendiri. Kita ketemu orang banyak, kita bisa jadi modal kita buat setidaknya ngobrol, nyambung, nanti akan ketemu nih siapa nih yang cocok gitu kan. Dari antara semua yang kita ketemu di komunitas A, komunitas B, komunitas C gitu ya. Berkomunitasnya lebih dari satu selama masih single ya. Nanti kalau udah menikah, nggak bisa lagi banyak-banyak komunitas, nggak bisa ya. Sekarang masih single. Nah yang ketiga, buka hati teman-teman. Buka hati, pastikan hati kita sudah siap dan sudah sembuh ya dari luka trauma masa lalu. Nah yang kemarin baru habis CG ya, yang trauma-trauma kemarin disakiti, putus gitu kan,
sakit hati sama pacar gitu kan, mudah jatuh cinta. Nah ini harus sembuh dulu nih, sembuh. Nanti ketemu pasangan nih kita jadinya bisa apa ya, siap lah untuk memberikan kasih kita dan dikasihi. Kalau luka kita belum sembuh, kita maunya dikasihi terus. Kita nggak siap untuk mengasihi karena apa, kasih kita aja kurang, ya. Pengalaman kayaknya itu. Iya benar ini ya. Saat kalau kita masih luka nih, kita tuh nuntut orang ngasihi kita. Nggak bisa kita ngasih perhatian kita. Lu kenapa sih nggak perhatiin gua? Gua ulang tahun lu lupa gitu kan. Anniversary kita lu lupa, penting banget kayaknya gitu. Anniversary gitu. Jadi-jadian kita lu lupa. Saya sudah 7 tahun menikah, saya udah lupa hari jadian saya sama Eko tanggal berapa. Dulu waktu awal pacaran masih inget tuh tanggal sekian, sama udah lupa tanggal berapa gitu kan. Jadi ya akhirnya itu jadi bukan poin utama lagi gitu. Nah teman-teman siapkan hati ya. Sembuhkan dulu, pastikan kalau teman-teman sudah siap, pasangan itu tuh akan datang kok. Kalau kita benar melakukan hal-hal ini ya. Nah ini sepadan. Jangan sampai dianya siap, kitanya nggak siap, akhirnya kitanya nuntut nih, minta terus gitu, nggak pernah memberi. Jadinya udah nggak seimbang lagi, walaupun satu iman. Ya, nah ini foto pengantin kedua. Orangnya nggak ada di sini nih, lagi izin. Ya, nah tentukan tujuanmu cari pasangan. Kenapa kita harus cari pasangan? Nah, teman-teman kenapa? Kenapa perlu cari pasangan ya? Apa alasannya? Yang pertama, apakah cari pasangan untuk gaya? Gengsi, gue gak punya pacar. Kalau ngumpul cuma gue doang yang single nih, semua bawa pasangan gitu kan. Gengsi atau saya perlu pasangan nih gitu kan. Nah ini kan, cari pasangan untuk gengsi, untuk gaya. Salah, pasti sulit dapatnya. Kalaupun dapat pasti salah pasangannya nanti. Atau cari pasangan karena kesepian. Duh HP gue kalau malam gak ada chat, gak ada bunyi gitu kan. Ini kalau punya pacar nih setiap hari itu udah teleponin, udah makan belum, minimal kan udah tidur belum. Kalau nggak ada pasangan sepi HP-nya gitu kan. Cari pasangan karena kesepian gitu ya. Salah juga ya. Nah yang begini tolong bertobat. Cari pasangan karena supaya ada yang bisa diajak ke acara keluarga. Ini lebih penting lagi ya daripada ditanya-tanya kapan merit. Kalau punya pasangan bawa aja siapa. Max tolong dong ikut. Minimal gue bawa cowok lah, nggak ditanya-tanya gitu kan. Pacar bayangan, pacar kontrak ya. Salah juga teman-teman. Ya salah ya. Jadi kalau emang bawa temennya ke acara keluarga nggak apa-apa, tapi kenalin lah sebagai teman, bukan pasangan atuh ya, jujur. Ini teman gua, teman baik gitu kan. Itu ya. Kayak Max sama Ronas kan kemana-mana bareng misalnya kan. Tapi mereka udah tahu nih ya, mamanya Ronas udah tahu kalau Max itu temennya Ronas, bukan pasangan Ronas gitu. Nah, yang dan lain sebagainya ya. Terlalu banyak kalau saya sebutin ya. Nah ini contoh ya, salah kalau motivasinya ini cari pasangan ya. Nah yang berikutnya, tentukan tujuanmu menikah. Ya, tentukan tujuanmu menikah. Yang pertama, langsung semua. Menikah karena kepentok usia. Ya. Udah terlalu siap nih secara usia gitu kan. Kok nggak nikah-nikah kata orang tua ya. Nah, terus menikah karena disuruh orang tua. Kamu itu cewek loh gitu kan. Udah nikah jangan terlalu menyamilin, entar nggak ada yang mau nikah ada akhirnya. Disuruh orang tua kan. Menikah supaya punya keturunan kan. Pengen banget punya anak, caranya gimana ya nikah tuh. Gimana ya? Bisa sih adopsi. Bisa ya adopsi, tapi kan nggak itu ya fokusnya. Menikah supaya ada yang ngurusin, ada yang nyuciin baju, ada yang masakin, ada yang ngepel rumah ya, cari pembantu aja ya. Jangan cari istri dong. Bener nggak cewek-cewek? Iya ya. Nah, kalau ini buat cowok-cowok nih, kalau nyari istri cuma buat ngurusin kamu nanti ya, ada yang nyuciin, ada yang masakin, ada yang gosokin baju, ada yang nyapu ya, mending cari pembantu aja. Ya, jangan cari istri. Salah motivasinya ya. Saya setuju sama ini. Ya betul ya. Nah ini yang sudah menikah, coba nih yang pria-pria ya, istrinya jangan dijadiin seperti ini dong. Ya, dia bukan pembantu ya, dia penolong. Ya dia tetap lakukan, tapi dia penolong bukan pembantu ya. Harus diapresiasi, harus dihargai. Ya. Nah, menikah supaya ada yang ngurus ya itu ya. Nah terus menikah supaya tidak kesepian di hari tua. Nanti kita berdua, nanti gue sendirian di hari tua nih. Udah nggak punya suami, nggak punya anak kan, ntar siapa yang ngurusin gue dong gitu, ntar gue dimasukin panti jompo lagi gitu kan. Nah, salah motivasinya ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjut ada satu video lagi, video ketiga aja, Chandri. Ya, video yang ketiga. Nah ini, teman-teman ini kesaksian ya, ini video kesaksian.
bagus banget, bisa dilihat juga nanti sebelum saya lanjut lagi. Udah siap? Video yang ketiga. Kalau sudah diputar aja. Saya memutuskan menikah dengan wanita yang saya lakukan adalah si sebelumnya. Ternyata pada kenyataannya tidak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Waktu itu saya lagi masa-masa jatuh cinta berat. Jadi buat saya cinta pasti bisa mengalahkan semua masalah di depan. Akhirnya ya itu dasar saya karena saya cintanya menggebu-gebu sih. Kalau buat saya sendiri, alasan saya menikah itu karena saya tuh seneng banget sama anak kecil. Nah, jadi saya berharap dengan saya menikah sama Lundi, saya bisa segera memiliki anak. Waktu sebelum pernikahan, aku pikir dengan cinta kita yang begitu kuat, semua itu mudah terlewati. Tapi kalau dulu sebelum nikah, rasanya kalau ke restoran bisa milih mau makan apa aja. Kalau sekarang, makan aja nasi goreng, kita harus nyari menu yang paling murah sama Lundi. Bagi dua lagi. Ya kalau lagi masa pacaran sih itu sih romantis ya. Kondisi pernikahan kami yang mengalami kesulitan finansial itu membuat kehidupan aku banyak yang harus dirubah. Sedangkan di satu sisi, aku memiliki keluarga yang selama ini tidak pernah membatasi aku apapun khususnya dalam masalah finance. Di sana aku memiliki sikap menjadi istri yang tidak bisa menghargai suami, menjadi istri yang memberontak, dan tidak bisa tunduk sama suami. Sebagai seorang laki-laki pastinya perlu banget ya dihargai oleh istrinya sendiri. Pada waktu itu, dalam segala masalah yang ada, saya merasa kesepian. Buat saya tindakan-tindakan fisik yang kasar seperti itu tadi, saya sebenarnya maklumi karena itu bentuk frustasi Anita lah ya, pastinya kekecewaan, depresi, dan akhirnya dia luapinnya dengan bertindak kasar lah. Tapi buat saya yang lebih paling menyakitkan itu ketika saya direndahkan di mata Anita sebagai seorang suami yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Akhirnya saya pelarian ke dunia malam dan minuman keras. Pernikahan aku sama Lundi saat itu benar-benar nggak sehat. Aku nggak alami kebahagiaan sama sekali. Walau nggak pernah keluar kata cerai dari mulut kita berdua, tetapi yang kita jalani hari demi hari itu adalah perang dingin, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih di dalamnya. Nggak cukup masalah di situ saja, kerinduan kami untuk memiliki keturunan juga bermasalah. Aku sempat mengalami beberapa kali keguguran. Aku hamil totalnya 7 kali dengan 5 kali keguguran. Padahal memiliki keturunan itu adalah merupakan satu harapan aku yang terutama ketika memasuki pernikahan. Jujur aja waktu itu saya ngerasa kok kalau merit seperti ini ya, berat banget. Dan aku juga nggak ngira kalau ternyata setelah menikah juga malah bukannya lebih mudah, tapi hidup tuh lebih berat. Buat saya cerita pertobatan saya dimulai waktu dulu saya ngerasa saya tuh nggak butuh Tuhan gitu. Karena saya selalu punya sosok papa yang selalu penyedia apapun yang saya minta. Jadi dikala hubungan pernikahan kami berantakan juga, setiap kali saya mau apa, minta ke papa pasti dikasih gitu. Momen ketika papa aku berpulang ke rumah bapak merupakan jadi titik balik aku secara pribadi. Di sana aku melihat perjalanan papa mulai dari sakit sampai dia berpulang. Aku melihat kuasa Tuhan begitu besar dalam keluarga kami. Dan ada damai sejahtera yang aku lihat di muka papa walaupun dia kesakitannya sebegitu parah. Di sana aku ngerasa aku nggak punya damai sejahtera yang papa punya seperti itu. Di titik itu aku mau mulai mencari Tuhan dan aku mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Awal pemulihan dalam pernikahan kami dimulai dari kesadaran bahwa hubungan kami tidak baik, tidak sehat. Waktu itu saya berpikir kalau misalnya saya terus-terusan dugem, bagaimana Tuhan bisa memberkati kehidupan keluarga ini. Di situ saya sadar bahwa kami benar-benar sakit dan kami benar-benar butuh help. Suatu hari kami berdua pergi ibadah dan kebetulan khotbahnya itu membahas soal keluarga. Di sana tuh aku kena banget. Waktu itu aku inget banget, aku nggak berhenti nangis. Aku tuh bilang sama Tuhan, Tuhan,
tolong pulihkan aku pengen aku sama Lundi tuh berubah, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Pada saat itu aku berdoa, minta sama Tuhan bahwa Tuhan, kalau saja pendeta yang khotbah di depan ini, dia bisa ada di satu lokasi yang nggak ada siapa-siapa di lantai itu, bener-bener cuman ada pendeta tersebut. Tuhan, aku mau samperin dia dan aku akan minta tolong untuk beliau untuk menyembuhkan kita berdua. Tuhan bekerja dengan luar biasa dan hal itu pun terjadi. Dulu Anita seperti itu orangnya, sampai satu momen di mana saya ingat banget di pertigaan lampu merah Geger Kalong Setiabudi, hujan rintik-rintik sore gitu, tiba-tiba Anita out of nowhere ngomong, Lun, I'm happy married with you. Di situ saya ngerasa apa yang dulu Anita lakukan ke saya, yaitu merendahkan saya, berlaku kasar kepada saya, it's over. Ini udah selesai semua, dan inilah momen dimana kita bisa disebut kita udah bersatu hati. Berawal dari pulihnya pernikahan kami, akhirnya sesuatu yang nggak mungkin, dimana semua ahli bilang bahwa aku dan Luni gak akan bisa memiliki keturunan sama sekali. Tetapi Tuhan melakukan mukjizatnya lagi. Kami bisa dikaruniai anak, bukan satu tapi 2 orang anak. Menurut saya, kita jangan berharap untuk bisa merubah pasangan kita atau berandai-andai nanti setelah menikah pasti berubah. Karena kenyataannya pasti nggak berubah. Jadi kembali ke diri sendiri, apakah kita bisa menerima sikap pasangan kita atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, lebih baik dari awal bilang nggak bisa. Dan untuk mengubah seseorang, mulailah dari mengubah diri sendiri dulu. Karena disitulah awal pemulihan bisa terjadi. Kalau pesan dari saya, kita tuh harus mengubah fokus kita. Jadi fokus saya yang dulunya self-center, saya berubah jadi God-center. Dimana dulu saya berpikiran harusnya begini, harusnya begitu. Menurut saya. Nah, saya mulai berubah, harusnya gimana, Tuhan tuh maunya seperti apa sih? Saya memperlakukan suami juga, kalau Tuhan senangnya aku melakukan seperti apa sih? Gitu. Bukan seperti apa yang saya mau. Oke, ya luar biasa ya kesaksiannya. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat ya Lundi sama Anita, ya cerita bagaimana mereka fokusnya waktu menikah itu apa ya. Anita contohnya menikah pengen punya anak, tapi pada kenyataan waktu menikah dia mengalami 5 kali keguguran. Ya, dia baru bisa punya anak setelah dia bertobat. Ya, dia bisa menghargai suaminya, menghargai pasangannya. Dia pulih, hatinya pulih ya dari segala luka, trauma. Nah, baru Tuhan bisa berkati. Nah, tadi katanya di terakhir kan, fokus kita nggak boleh lagi self-center, tapi God-center. Ya, membangun hubungan nggak bisa dengan patokannya adalah kita. Gue suka dia karena ini, gue suka dia karena itu, gue suka dia karena ini. Tapi harus Tuhan ya, Tuhan. Tuhan mau nggak sebenarnya saya sama si A? Tuhan oke nggak nih kalau aku sama dia? Jadi kalau kita waktu suka sama orang, tanyanya Tuhan dulu. Ya. Tanya Tuhan dulu, ya, lapor pembinanya, ya, minta di cover. Saya lagi mau mendoakan dia nih, tolong dong, gitu kan. Saya waktu mendoakan Eko, saya lapor. Waktu itu belum ada pembina buat saya, ya. Tapi saya waktu itu sudah dekat sama pasien, saya lapor sama pasien, saya lapor sama Cimonik, waktu yang kemudian pada waktu aja kita BPN, mereka jadi pasangan, jadi pembina BPN kita, ya, Monik. Jadi Monik udah tahu banget bagaimana perjalanan saya waktu saya mulai mendoakan Eko. Itu kan, karena waktu saya sama Eko itu saya duluan yang dapetin, ya Ekonya belum. Nah teman-teman, ini perjuangan saya waktu itu. Saya dapat dari Tuhan, tapi dia enggak. Salah dong ya, jangan-jangan gue salah gitu kan. Tapi saya nggak bisa bilang waktu itu bener ya Tuhan ngomong ini sama saya, bener nggak sih dia pasangan saya? Tapi saya ngomong sama pasien, saya ngomong sama Monik, saya lakukan itu. Saya pikir saya lakukan bagian saya aja, saya doain, saya lapor ke otoritas yang saya anggap sebagai kakak saya, sebagai orang tua saya. Ya mereka ikut mendoakan, ikut memantau kan, sampai
ya berapa tahun lah ya, 4 tahun hampir, ya baru Tuhan ngomong sendiri, Eko dapetin sendiri tentang saya. Cukup panjang waktu itu perjalanannya. Ini sulit loh, karena apa? Wanita duluan yang dapetin itu sulit. Ya, gimana cowoknya nggak ada apa-apa, tapi gue udah dapetin dari Tuhan nih gitu kan. Terus masa gue nembak? Nah, gimana itu? Ya ini dilema ya, saya nggak bilang cewek cowok harus duluan nembak mana, lebih baik emang pria. Tapi gimana kalau wanita duluan? Ya teman-teman berdoalah ya. Tuhan kasih damai sejahteranya, kalau emang harus menyatakan duluan ya silakan aja. Kalau saya sih bukan dosa itu, nggak dosa ya, tapi lebih ke norma aja. Nah, kalau emang dapetin dari Tuhan duluan, terus emang udah siap banget bakal diterima atau ditolak ya udah. Kalau emang mau nyatain saya nggak oke-oke aja buat teman-teman ya. Kalau emang itu saya waktu itu duluan dapetin. Nah, jadi ya saya yang doain duluan. Nah teman-teman, masih ada nih kayaknya selanjutnya, sebentar. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, waktu Lundi sama Anita udah mencari Tuhan, mereka memberikan dirinya, mau diobati, mau disembuhkan oleh Tuhan, segalanya ditambahkan oleh Tuhan ya. Anak langsung dikasih 2. Ya. Mereka udah mengalami namanya kebahagiaan. Waktu nikah tuh nggak bahagia. Nah, ini kan saya bilang tadi, kalau kita awalnya udah salah nih, masuk pernikahan itu nggak bahagia loh. Itu kayak mereka tadi kan. Nggak bahagia, bertengkar, mana si Anita main fisik, berantem sama Lundi dia ke papanya gitu kan. Nah ini nggak bahagia, ngapain kita nikah kalau kita nggak bahagia, mending single aja, ya nggak? Hidup serumah, seranjang lagi kan, tapi kita berantem, nggak omongan, nggak bahagia lah intinya gitu kan. Ngapain? Nah makanya carilah pasangan yang seimbang dan sepadan. Jadi fokusnya jangan, kalau gue sama dia menikah dia pasti berubah, nggak ada yang bisa merubah orang ya, termasuk orang tua kita merubah kita bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa merubah kita ada di diri kita sendiri. Kalau mau si A berubah, pasangan kita berubah, ya rubahlah diri sendiri dulu. Supaya dia melihat perubahan kita dan dia pun ikut berubah. Kalau kita ngerubah dia pikir emang lu lebih benar dari gua. Gitu kan. Lu nggak benar juga lu ngerubah gua. Kan nggak sesimpel itu teman-teman. Ya, jadi itu sembuhkan dulu luka hati. Saya bilang kan luka hati sembuhkan dulu supaya tidak saling menuntut. Gitu kan. Menuntut kasih dua-duanya jadinya. Nah, saat mereka udah menemukan kebenaran Tuhan, ya kasih Tuhan, nah akhirnya mereka bisa mengasihi satu sama lain. Nah, ini love story ya. Ini ya foto teman-teman kita yang menikah ya, ada Prisna ya, ada Erna, ada Eva ya yang sudah menikah. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Nah, sejak masa muda jadikan Tuhan pengharapan, kepercayaan teman-teman ya. Ikut andil dalam hubungan pranikah kita ya. Dalam kita mencari pasangan sampai kita membangun hubungan pranikah harus libatin Tuhan. Jangan cuma pas BPN doang libatin Tuhan. Jangan pas cuma pengayoman doang libatin Tuhan. Pas nyarinya juga udah libatin Tuhan ya. Supaya prosesnya benar dari awal. Begitu sampai pernikahan, konflik ada nggak? Ada tetap ya, tetap ada. Tapi kalau udah dari awal kita cari Tuhan, respon di pernikahan itu nggak separah itu tadi. Tiap ada konflik kita ingat Tuhan. Tiap ada konflik, kita ingat tema pernikahan kita. Nah, di sini kalau BPN itu, yang mau menikah pasti ditanya, tema pernikahannya apa? Tujuannya menikah apa? Ya enggak, yang udah menikah. Ditanya ya. Nah, makanya semua pernikahan ada temanya kan kalau di sini. Ditanya, kamu nikahnya mau nikah tujuannya apa? Gitu, pasti itu. Saya juga waktu ditanya itu di BPN, saya nggak bisa jawab. Apa ya? Gue nikah kan karena sama-sama suka. Gitu kan. Atau gue nikah ya karena memang sudah harus nikah. Ya, tujuan nikahnya lebih dari itu loh. Kenapa? Kenapa kamu mau menikah? Kalau tujuannya cuma itu, terlalu simpel. Ya, tujuan nikahnya apa? Temanya itu kan. Saya waktu nikah saya pakai tema Miracle of Love. Makanya anak saya namanya Miracle, Mira. Ya, karena saya udah mengalami banyak mujizat Tuhan waktu single. Saya mau mujizat Tuhan itu, perkenanan Tuhan itu selalu ada di pernikahan saya. Jadi setiap kali saya mengalami kesulitan di pernikahan, setiap saya mengalami masalah di pernikahan, saya langsung ingat lagi sama tema saya, Miracle of Love. Ada mujizat Tuhan pasti dalam setiap masalah saya. Ada jalan keluar pasti setiap masalah saya. Setiap saya mau jatuh, mau down kan, berapa bulan lalu saya ngalami satu masalah yang cukup buat saya berat. Saya ada share juga ke teman-teman saya kira waktu itu yang pijar. Tapi di situ saya kembali ingat sama Tuhan kan. Ya Tuhan pasti tolong lah gitu kan. Selama ini Tuhan udah tolong saya, nggak mungkin sekali ini Tuhan nggak tolong. Ya. Nah udah seperti itu, masalah tetap ada teman-teman. Jangan berharap pernikahan itu kayak kata saya sering bilang ke teman-teman ya, seindah foto prewedding ya. Foto prewedding emang indah karena diedit. Dilakukan di tempat yang bagus, dengan kostum bagus, ya indah-indah aja. Masuk pernikahan enggak seindah itu, ya.
Yang udah menikah boleh cerita nanti ya sama di teman-teman yang single, biar mereka tahu gitu kan. Nggak nakut-nakutin juga, nggak. Pernikahan itu indah kok sebenarnya. Tapi jangan mengharapkan keindahan yang seperti nggak ada masalah dan sebagainya ya. Itu nggak mungkin terjadi di dunia ini ya. Karena dunia ini sudah rusak dengan segala dosanya ya. Nah, tapi respon kita dalam menghadapi pernikahan nanti haruslah tetap bergantung sama Tuhan. Jadi start awal yang benar, maka kita akan dapatkan hasil yang baik juga di pernikahan. Kayaknya sudah nggak ada. Oh masih. Nah ini. Nah, memiliki pasangan adalah panggilan dari Tuhan. Tapi sebagian orang memang dipanggil untuk tidak menikah seumur hidupnya. Ya ini teman-teman yang punya karunia selibat. Ya, ada yang nggak menikah? Ada. Apakah berarti dia nggak punya tulang rusuk? Ini pertanyaan lagi nih. Pak Rudi aja jawab nanti ya. Yang tidak menikah bagaimana? Tulang rusuknya hilang dong, masih utuh di sini. Kok dia nggak punya pasangan? Ini banyak yang nanya juga ya. Ini nanti kita jadi studi Alkitab nih. Nanti sama Pak Rudi aja itu. Tapi memang ini ada yang dikaruniakan selibat ya, Rasul Paulus tidak menikah, ya Rasul kita kan nggak ada yang menikah. Bukan berarti mereka tulang rusuknya masih lengkap, nggak ketemu gitu, enggak. Mereka memutuskan tidak menikah untuk melayani Tuhan. Ya, penatua kita yang di timur juga kali ini memutuskan tidak menikah karena apa? Dia mau fokus hidupnya melayani Tuhan, gitu. Nah itu pilihan ya, menikah itu kan pilihan. Di luar itu memang ada karunia di situ. Percayalah teman-teman yang dikasih karunia selibat pasti ada kekuatan. Kalau emang itu karunia, jangan karena nggak menikah karena udahlah selama ini gue disakitin terus, gak usah nikah gue. Nggak kuat pasti, nggak kuat ya. Tapi kalau emang karunianya di situ nggak menikah, dia akan kuat dengan segala cobaan apapun dia tidak menikah. Ya, tapi kalau karunia nggak menikah dibuat-buat karena benci sama cowok, trauma sama cewek gitu nggak nikah, ya itu pasti nggak kuat. Dia statusnya doang nggak nikah, tapi pasti ada main lah di luar itu, ya. Itu. Nah, ya habis Sunday. Nah teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman kembali merenung ya. Kita yang masih single ini, yang biasanya lebih mengikuti emosi ya, teman-teman bisa nggak? Mulai hari ini kan, kita mulai libatin Tuhan. Ya, libatin Tuhan. Percayalah, kami yang sudah menikah ini udah ngalamin gitu kan. Jangan sampai teman-teman nggak perlu mengalami kayak tadi Anita kan. Udah berantem segitu hebat, sampai keguguran berkali-kali gitu kan. Ngapain kan? Lebih baik dari aku udah bener ya. Ayo kita semuanya kembali sama Tuhan ya. Dan kita mulai libatin Tuhan dalam setiap proses kita dalam mencari pasangan hidup ataupun kalaupun Tuhan karuniakan kita karunia tidak menikah ya. Tuhan pasti kasih kekuatan buat teman-teman. Yuk kita tundukkan kepala, saya minta tim PW boleh naik. Ada di mana? Oh ya, oke. Saya mau kasih waktu buat teman-teman merenung ya. Buat teman-teman yang saat ini masih single, coba hari ini 1 menit aja, teman-teman berdoa sama Tuhan, sampaikan, teman-teman maunya pasangan hidup yang seperti apa? Ya, mungkin nggak pernah doain selama ini, nggak pernah minta. Coba hari ini direnungkan, dipikir ya, dibawa dalam doa, sampaikan kepada Tuhan, aku maunya pasangan kayak begini loh Tuhan, mau pasangan kayak begini loh. Nah, buat yang sudah punya pasangan tapi belum menikah, coba renungkan juga sama Tuhan. Benar nggak sih dia ini Tuhan? Selama ini yang saya bangun hubungan sama dia, apakah karena saya sekedar suka? Saya sudah menemukan belum dia adalah penolong saya yang sepadan, pasangan yang seimbang, gitu kan? Nah, buat yang teman-teman yang sudah menikah, ya sama, kita kembali merenung ya. Apakah dalam pernikahan kita selama ini kita masih sama nih? Kepercayaan kita sama Tuhan masih sama, bahkan lebih dari itu. Pertumbuhan karakter kita semakin naik waktu kita menikah ataukah semakin turun? Kalau ada yang lagi dalam masalah, ya dalam pernikahan, bagaimana nih? Kita cari Tuhan dulu atau cari manusia? Cari orang tua? Hari ini Tuhan mau kita semua kembali ya melibatkan Dia dalam setiap hubungan yang kita bangun, teman-teman. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang masih mencari pasangan, Tuhan mau dia dilibatin. Tuhan mau dia dilibatin. Ya. Kita nggak boleh lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Percayalah, siapapun nanti ya pasangan kita nanti, kalau kita bawa dengan benar kepada Tuhan, pasti dialah adalah pasangan yang terbaik. Walaupun di mata manusia dia mungkin nggak sempurna. Ya. Jesus, I'm in love with you.
And all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Saat kami dalam Engkau Tuhan, Love and hati kami menjadi penuh Tuhan that will dengan kasih, sehingga kami bisa mengasihi pasangan kami, come draw bisa kami tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat semua teman-temanku yang saat ini sedang dalam pergumulan mencari pasangan hidup. Bapak, biarlah Engkau boleh ada dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau menjawab setiap doa mereka Bapak. Mungkin jawaban-Mu tidak sempurna menurut mereka Tuhan, tapi kami tahu, hamba-Mu tahu bahwa Engkau memberikan jawaban pasti yang terbaik. Pasangan yang sempurna hanya dari Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar untuk kami boleh mengasihi pasangan kami Tuhan dengan kasih Tuhan. Kami boleh membuat kasih Tuhan menjadi landasan dalam setiap kami membangun hubungan Tuhan. Dalam setiap kami membangun hubungan dengan pernikahan, dalam pranikah kami, biarlah kasih Tuhan yang menjadi landasan kami. Sehingga kami tidak saling menuntut tapi saling memberi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap rumah tangga, buat keluarga, teman-teman yang sudah menikah. Saat ini jika ada yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam pergumulan Tuhan, biarlah mereka kembali mengingat apa tujuan mereka menikah. Biarlah mereka kembali mengingat Engkau Tuhan. Sehingga setiap problem masalah mereka Tuhan, mereka boleh selesaikan di bawah kaki-Mu Tuhan. Bukan dengan emosi, bukan dengan ego Tuhan mereka selesaikan masalah ini. Tapi biarlah dalam kasih Tuhan, mereka boleh menyelesaikannya dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang dingin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Engkau telah berfirman akan memberikan kami penolong yang sepadan dan seimbang Tuhan. Kami tahu janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami. Kami tidak perlu khawatir dengan usia kami. Kami tidak perlu khawatir dengan omongan orang tentang kami. Tapi kami percaya Tuhan kami memberikan seorang yang tepat di waktu yang tepat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami begitu percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Isi setiap hati kami yang kosong dengan kasih-Mu Tuhan. Sembuhkan hati kami yang luka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih.